Gua rasa nggak perlu kenalin lagi ya, brand Vio itu udah terkenal banget dari dulu, dari DAP-nya, kemudian DAC amp-nya, dan sekarang gua akan bahas sekaligus 3 dongle DAC amp-nya dia. Nah, ini nih. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin dongle Vio ini yang akan gua review dan juga komparasi sekaligus, di mana di tangan gua sekarang ada Vio KA1 di harga sekitar 700 ribuan. Kemudian Vio KA2 di harga 900 ribuan dan juga Vio KA3 di sekitar harga 1,2 jutaan. Dan untuk perbandingan dan juga review kali ini, gue akan breakdown dari build, fitur, dan juga perbandingan suaranya. Kalau dari buildnya, ketiganya itu kerasa mirip semua. Semuanya tuh bentuknya kotak, semuanya juga bahannya berasa sama, metal yang cukup kuat. Dan juga semuanya ada seperti ini, RGB LED indicator di bagian sini. Ini cuma indicator mengenai kualitas lagu yang diputar. Tapi yang paling berbeda adalah Vio KA1 ini hanyalah single ended 3,5 mm dan juga dia USB-C-nya udah nempel. Lalu kemudian di Vio KA2 ini 4,4 balance only. Sekali lagi dia tidak bisa dilepas untuk USB-C-nya. Sementara Vio KA3 ini paling berbeda sendiri. Dia paling besar dan juga bisa dilepas untuk ini ya, untuk USB-C-nya. Dan juga dia punya dual connector, bisa balance yang 4,4 dan juga bisa single ended 3,5 mm. Secara build-nya sendiri, tiga-tiganya buat gue itu berasa kuat. Ini pakai bahan metal yang walaupun ringan, gue rasa ini aluminium. Ini berasa kuat dan juga kokoh semua, jadi gue nggak terlalu takut sama build quality-nya. Kalau ngomongin fitur, sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita dapatkan dari Vio dongle ini. Karena sebenarnya secara physical button mereka nggak ada sama sekali. Mereka nggak ada pencetan sama sekali, nggak ada volume button, nggak ada bla bla bla. Cuman ada RGB indicator di sini untuk tipe file lagu, di semuanya ada. Ya. Nah, jadi untuk fiturnya sebenarnya kita bisa dapatkan dari Vio Control App yang bisa kalian download dengan gratis. Dan Vio Control App ini bisa mengatur beberapa hal, tapi cukup berbeda dari Vio KA1, KA2, dan KA3. Nah, Vio KA1 ini entah kenapa nggak bisa connect sama Vio Control App-nya di Android gue. Dan gue baca sempat di mana gitu, memang kayaknya belum somehow perlu update nantinya baru bisa. Sekarang ini belum bisa atau error entah gimana. Nah, Vio KA2 ini bisa mengatur untuk gain-nya, bisa low atau high gain, dan juga bisa pilih left right channel balance, dan ada pilihan 5 filter yang bisa dicoba karena itu ya mengubah sedikit-sedikit untuk suaranya. Tapi sayangnya belum ada equalizer di Vio Control App ini. Dan Vio KA3 sebenarnya pilihannya sama aja seperti Vio KA2, tapi bedanya dia ada tambahan lagi untuk impedance option, bisa high ataupun low, dan juga pilihan untuk filternya bukan 5 tapi ada 7. Dan selain itu ya gitu-gitu aja sebenarnya, fiturnya biasa aja. Sebelum gue berbicara tentang suaranya, gue mau sharing dulu tentang user experience gue terhadap ketiga dongle ini. Tiga-tiganya walaupun pakai kotak dan metal begini, ini rasanya ringan, jadi gue nggak takut gitu. Gue pakai HP gue lalu ada nempel di situ, lalu kayak goyang-goyang gimana, karena ini cukup ringan, jadi nggak gampang ketarik-tarik lalu lepas. Jadi gue cukup suka itu, mereka berasa kuat dan juga ringan. Tapi gue kurang sukanya, entah kenapa, ini Vio KA1 ini nggak bisa plug and play di laptop gue. Jadi gue udah pakai adapter, sementara Vio KA2 ataupun KA3 itu langsung plug and play aja. Ini cuman bisa di smartphone gue, nggak tahu kenapa sih soal itu. Ya sedikit sharing aja. Dan juga soal panas, sebenarnya gue nggak ngerasa ini dua ini panas sama sekali. Ada sedikit panas, cuman di Vio KA1 ataupun KA2 gue nggak terlalu berasa ada panas yang mengganggu. Tapi di Vio KA3 ini jelas paling berasa panas, apalagi kalau gue colok di laptop gue. Kalau di smartphone gue ngerasa nggak terlalu panas, tapi jelas masih berasa lebih panas dibanding dua ini. Jadi kalau kalian agak concern sama panas, sebenarnya ini ya cukup bikin panas. Dan selain itu, buat gue untuk manajemen baterai, tiga-tiga ini biasa aja, cuman si Vio KA3 ini sedikit lebih makan lebih banyak ya dibandingin si dua ini dalam urusan baterai, nyedot lebih banyak baterai, tapi nggak sampai vampir semacam E1DA gitu. Ini jadi ya gue masih bisa enjoy tiga-tiganya, nggak terlalu nyerap baterai gimana-gimana.
Setelah nyobain dan juga bandingin sama berbagai source gua ataupun berbagai IM dan headphone gua, buat gue cukup jelas bahwa Vio ini punya suara yang cukup neutral to bright. Terutama KA1 dan KA3 ini punya suara yang cukup netral, kering, dan juga bright. Jadi kalau kalian bukan tipe yang suka suara seperti itu, suara yang agak kering dan juga nyerang, langsung leave aja dari review ini karena mereka suara begitu. Nah, Vio KA2 ini berbeda sendiri. Dia masih cukup berasa netral, tapi tidak sekering si Vio KA1 ataupun KA3 ini. Tapi keringnya ini kering yang menonjolkan detail dan juga suara yang benar-benar kayak impactful, jelas banget detail-detail di area treble dan juga ya mungkin sedikit nyerang, tapi dia menonjolkan suara yang detail tadi. Nah, kalau misalnya gue ngomong secara ini ya, mungkin ada hubungan juga si Vio KA2 ini paling berbeda sendiri, sementara di Vio KA1 dan KA3 dia menggunakan ISS Saber sebagai DAC chipnya, sementara di Vio KA2 menggunakan Cirrus Logic. Ngomong dari Vio KA1 dulu, ini adalah yang paling kecil dengan power cukup kecil, cuma 45 mW untuk 32 ohm, dimana dia itu hanya single ended doang dan suaranya memang berasa bersih, detail, walaupun kering dan juga mungkin agak agresif di bagian treble untuk beberapa orang. Nah, tapi buat gua sendiri ini yang kekurangan terbesar berasa di pada powernya itu. Kalau misalnya kalian mau mungkin ngedrive IM yang berat seperti Tin P1 ataupun Tin P2 ataupun Swanner GX01, ini cukup berasa ngos-ngosan dan juga untuk ngedrive headphone juga tidak terlalu direkomendasikan. Jadi dia cuma untuk IM yang nggak terlalu berat di drive aja, dan kalau misalnya kalian suka suara yang cukup agresif kayak tadi. Vio KA2 ini punya secara power on paper itu 3 kali lipatnya, 153 mW untuk 32 ohm, dan itu jelas berasa dia lebih powerful dan udah bisa ngangkat headphone ataupun yang lain, tapi dia harus pakai balance 4,4 mm aja. Dan secara overall kalau misalnya kalian punya balance, buat gue lupakan Vio KA1, pilih KA2 aja karena harganya kita cuma ngomong beda sekitar 150 ribuan. Lu dapetin performa yang jelas lebih baik secara power, tonal balance nggak sekering Vio KA1, dan juga overall technical secara detail, performance imaging dan resolution itu jelas berasa lebih bagus di Vio KA2 ini dengan bass yang lebih berisi, lebih padat. Walaupun ya mungkin untuk pecinta rock yang butuh bass tight banget, yang cepat banget, mungkin lebih suka Vio KA1. Tapi buat gue ya overall Vio KA2 ini jelas lebih baik. Cuman sekarang ada lagi Vio KA3. Ini kalau jelas upgrade lebih dari si apa ya. Kalau misalnya lu suka yang Vio KA1, Vio KA3 ini jelas menawarkan hal yang jelas lebih baik, dari mulai powernya sendiri. Kalau pakai balance itu bisa sampai 240 mW untuk 32 ohm, dimana itu jelas 5 kali lipat power dari si Vio KA1. Ngomongin power aja ini 5 kali lipat ketika ngomongin pakai balance-nya. Dan juga ya suaranya masih berasa yang kata gue tadi bilang ya, agak agresif, berasa cukup kering. Tapi dia punya detail dan juga overall resolusi itu mantep banget di Vio KA3 ini. Jadi kalau kalian kayak punya budget itu kayak lupakan Vio KA1, ini jelas lebih baik. Dan ya kelemahannya buat gue lebih ke tonalnya aja, yang kalau buat gue pribadi ini agak terlalu kering ya. Jadi gue ngerasa pakai IM apapun, IM koleksi gue itu kayak habis nyoba di X160, nyoba Zen AirDeck, nyobain QLX 5K, itu jelas berasa di sini tuh lebih kering sendiri, dan juga simbalnya lebih kayak nyerang di sini. Tapi selain itu gue ngerasa memang dia cukup menonjolkan detail tadi. Mungkin ya sekali lagi, kalau kalian suka musik yang kompleks, butuh detail, butuh bass yang cepet, butuh suara yang lumayan agresif, ya si Vio KA3 ini cukup dapat direkomendasikan. Dia mana dia jelas punya resolusi juga lebih bagus dari kayak dongle yang kayak Bluetooth DAC M yang gue biasa pakai kayak QLX 5K gini. Ini jelas punya resolusi lebih bagus lagi. Jadi gue sekarang mau ngomong perbandingannya. Gue bukan ngomong si Vio KA1 ataupun KA2 karena gue lebih punya perbandingan di Vio KA3. Kalau misalnya dibandingin sama QLX 5K yang harganya sekitar 2 jutaan dan juga Ovidis B1 yang 1,6 1,7 jutaan, gue bakal ngomong kalau lu cari technical, lu cari detail, lu cari resolusi, Vio KA3 ini walaupun di harga 1,2 juta, dia lebih baik. Yes. Cuman dia paling kering dari tiga-tiganya dan bisa paling nyelekit mungkin beberapa orang. Sementara di QLX 5K ini lebih kayak menonjolkan fungsi ya, karena lu dapetin Bluetooth, lu dapetin juga equalizer, sama apa namanya untuk ngatur suara tuh bisa 100 klik lebih. Jadi ini kayak lebih buat
convenience lah ya, kenyamanan gitu. Karena dia sendiri suaranya tapi lebih empuk, gue bisa ngomong lebih netral. Nggak terlalu warm banget, cuma lebih netral. Sementara Ovidius B1 ini dia berasa suaranya lebih, bisa dibilang mungkin lebih analog, lebih natural. Karena dia suara lebih tebal. Gue paling berasa tuh tekstur vokalnya lebih natural jelas di Ovidius B1 dibandingin di Vio KA3. Tapi bassnya buat gue agak kurang dalam, walaupun secara tekstur gue lebih suka di Ovidius B1. Sekali lagi, Ovidius B1 itu jelas berasa lebih natural secara timbre, treble, mid-range, ataupun sampai bassnya. Cuman dia berasa agak kurang extended secara jangkauan frekuensi. Dan juga gue ngerasa dia suaranya overall sedikit lebih kotor, lebih banyak noise yang gue bisa denger. Kalau di Vio KA3 ini lebih berasa bersih, tapi nggak sampai sebersih kayak Zen AirDAC ya. Masih lebih sedikit lebih ada hiss, tapi nggak se-Ovidius B1 ataupun Cleus 5K ini. Lebih bening lagi. Jadi kalau kita ngomongin value, ini jelas cukup baik secara kalau lu mau cari yang bening dan detail gitu ya. Dan sekarang gue mau ngomong ke konklusi dan juga sekaligus mau ngomongin soal pricing, dimana buat gue agak aneh. Kalau gue jujur aja sama lu nih ya, nggak usah beli KA1, KA2. Maksudnya kalau kita punya budget ke KA1 itu kan 750.000, KA2 900.000, dan Vio KA3 ini 1,2 jutaan, dimana bedanya itu nggak jauh gitu dari KA1 ataupun KA2. Tapi performa yang ditampilkan ini jelas kayak kalau punya budget kayak udah simpen dulu lagi, beli aja KA3. Karena kalau misalnya lu suka KA1 ya, 750.000 nambah 500.000 lagi. Yes, gue tahu itu bukan uang yang sedikit, setengah juta, tapi untuk performa yang dihasilkan ini buat gue udah lebih dari 2 kali lipatnya. Secara power aja kalau kita ngomongin maksimum on paper itu sampai 5 kali lipatnya. Lalu kemudian secara overall detail, resolution, imaging itu udah jelas berasa beda banget dari KA1 ke KA3. Sampai gue ngomong ya udah, kalau lu punya budget 150.000, nabung aja lu beli KA3 kalau lu suka KA1. Karena overall tonalnya mirip-mirip, tapi performanya itu loh, itu kayak bahkan sama-sama pakai single ended itu jelas berasa beda. Nah, Vio KA2 lo mungkin mau beli kalau misalnya lo paling suka secara tonality-nya aja. Karena anyway, buat gua makanya secara tonal dia paling balance sebenarnya, nggak sekering di Vio KA3 ini. Tapi kalau ngeliat overall secara keseluruhan gitu, ya 900.000 ke 1,2 juta lo dapat single ended juga, lo dapat power yang lebih juga, dan overall teknikal yang lebih baik. Ya, kalau misalnya gue jadi lu gitu ya, gue bakal ngomong skip aja tetap Vio KA2 ini. Jadi buat gue Vio KA3 ini yang satu-satunya yang paling gampang direkomendasikan kita ngomong value. Dimana lucu ya soal ini, karena dia kayak ngebunuh saudara-saudarinya sendiri di harga lebih rendah. Karena harganya nggak beda jauh gitu, tapi performanya buat gue jelas berasa berbeda. Jadi gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Tertarik dengan konten nyantai seputar audio, rank list, ataupun measurement gue, bisa semuanya cek di description di bawah. Dan juga kalau kalian mau lihat live question and answer gue adakan setiap weekend, di mana jadwalnya akan gue update terus di channel ini. Karena itu jangan lupa like dan subscribe.